Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai akhlak terhadap Rasulullah. Anggota kelompok kami itu ada 3. Yang pertama Anida Zain, yang kedua saya sendiri Ranti Rahmawati, dan yang ketiga Sifa Salsabila di Prastira. Kami akan menjelaskan mengenai 3 topik. Yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasul oleh saya sendiri yang akan jelaskan. Lalu yang kedua ada mengikuti dan mentaati Rasul oleh Anida Zain. Dan yang ketiga mengucapkan sholawat serta salam oleh Sifa Salsabila. Nah, yang pertama mencintai dan memuliakan Rasul. Sebelumnya kita harus mengerti dulu nih arti kata akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab itu merupakan kata jama dari kata kulukun yang artinya budi pekerti, tingkah laku atau tabiat seseorang. Selain itu, kata akhlak juga turunan dari kata kholkun atau kata kholako yang berhubungan erat dengan kejadian kholik atau kejadian yang menciptakan tindakan perbuatan karena terdapat al-kholik yang artinya adalah pencipta. Jadi, akhlak merupakan tingkah laku atau tabiat seseorang yang berhubungan erat dengan sang pencipta. Nah, selanjutnya ada konsep akhlak dalam Al-Quran. Pada surat Al-Alaq ayat 1-5 sudah menjelaskan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Dan menurut Ibnu Maskawai, akhlak itu merupakan sifat yang mendorong seseorang dalam melakukan perbuatannya tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang akan didapatkan di masa yang mendatang. Lalu fungsi akhlak menurut Barnawi Umari adalah sebagai pengetahuan antara batas perbuatan baik maupun buruk, serta dapat menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mencintai Rasulullah, kita harus mencintai Sang Pencipta dulu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, "Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal." Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 165, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebelum mencintai makhluknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang diutus langsung oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam dan menyebarluaskan ajarannya, maka kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengimani ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah dengan cara mentaati perintahnya, menjalankan ajarannya, dan berhukum pada ajaran yang telah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengikuti dan menaati Rasul. Di sini ada yang disebut dengan al-ittiba. Al-ittiba ini memiliki arti mengikuti Rasulullah. Maksudnya adalah mengikuti syariat dan agama atau sunnahnya dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya, serta dalam berbagai keadaan yang dialaminya. Kewajiban ittiba kepada Rasul ini dikarenakan Rasul ini memiliki beragam kemuliaan yang utama. Khususnya setelah para nabi telah tiada, maka Rasulullah yang paling berhak untuk dijadikan teladan bagi kita. Tidak hanya itu, tetapi juga diikuti, dipegang teguh syariatnya, diteladani jejak langkahnya, dan untuk diamalkan ajarannya yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Mengikuti dan menaati Rasulullah ini merupakan suatu hal yang sifatnya itu mutlak bagi orang-orang yang beriman. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan mengenai mengikuti dan menaati Rasulullah ini. Contohnya adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang artinya adalah Allah ini di sini memerintahkan manusia, kita-kita ini untuk menaati Rasulullah. Ada lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini itu Allah Subhanahu wa taala ini akan menempatkan orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya ke dalam derajat yang tinggi dan mulia. Next. Lalu selanjutnya ada Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini itu menyebutkan bahwa Allah itu Allah akan mencintai manusia apabila manusia tersebut juga mengikuti dan menaati Rasulullah. Sehingga dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang dari Allah inilah dengan mudah untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah apabila kita ini melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah mengucapkan sholawat serta salam. Pengertian sholawat dan salam. Sholawat dalam bahasa Arab berarti doa atau seruan kepada Allah. Maksudnya adalah mendoakan atau memohon berkah kepada Allah. Sholawat berarti pengingat bagi umat muslim untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perilaku dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan salam memiliki arti damai, sejahtera, aman sentosa, dan selalu mendapatkan keselamatan. Ucapan salam memiliki makna doa keselamatan dari segala perkara yang membahayakan ataupun merugikan di masa yang akan datang. Macam-macam sholawat dan salam. Sholawat dibagi menjadi dua, yaitu sholawat matsyuroh dan sholawat ghairul matsyuroh. Sholawat matsyuroh adalah sholawat yang dibuat oleh Rasul sendiri, sedangkan sholawat ghairul matsyuroh adalah sholawat yang dibuat oleh sahabat, tabi'in, atau para ulama, seperti sholawat munziyat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ada sholawat fatih oleh Syekh Ahmad At-Tijami, sholawat badar, sholawat nariyah, dan yang lainnya. Sedangkan salam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para nabi dan malaikat salam yang selama ini kita gunakan, yaitu Assalamualaikum. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 54, di sana tertulis bahwa apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Artinya, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atasmu. Pentingnya salawat serta salam. Yang pertama, satu salawat kepada Nabi berbalas 10 salawat dari Allah. Satu salawat dapat menghapus 10 dosa. Yang ketiga, satu salawat mengangkat 10 derajat. Yang keempat, mendapat syafaat dari Rasulullah. Yang kelima, kelak akan dekat dengan Nabi di akhirat. Yang keenam, doa akan mudah dikabulkan. Yang ketujuh, memudahkan urusan dunia dan menghindari dari musuh. Yang terakhir, kelak menjadi jalan ke surga. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.